Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzan nabiyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwani barakallahu fikum. Marilah senantiasa kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul, sehingga dengan izinnya kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwani barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar yang ana bawakan di awal tadi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sekali-kali engkau berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai anak Adam, bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu betapa luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia, seluruh anak Adam memiliki kesalahan, memiliki dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabuna. Sebaik-baik anak Adam yang berdosa tersebut adalah orang-orang yang at-tawwabuna, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ayat Az-Zumar tadi, bahwasannya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Ikhwani barakallahu fikum. Di dalam kehidupan manusia yang serba modern sekarang ini, menjadi tantangan bagi kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua juga, agar senantiasa mendidik anak kita. Mendidik anak kita dari sisi jasad ataupun dari sisi rohani. Dari sisi jasad kita bisa mendidiknya dengan berbagai macam olahraga. Adapun dari sisi ruhani, inilah sesuatu yang harus senantiasa kita tanamkan kepada anak berupa keimanan, di mana kita sebagai orang tua ataupun sebagai muadib, pendidik ataupun seorang guru, tidak bisa membersamai murid-murid kita, tidak bisa senantiasa bersama murid-murid kita. Disinilah peran keimanan seorang murid, yang dimana mereka tidak ada orang yang melihatnya, akan tetapi bagaimana mereka supaya bisa tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani barakallahu fikum. Sebuah nasihat dari Nabi kita yang mulia, bahwasannya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Terus yang kedua adalah nasihat yang mulia berikutnya, ad-dinu an-nasihah. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Maka
tatkala kita mendapati murid atau anak didik kita, atau ada tetangga kita, ataupun ada teman kita yang melenceng pada jalan yang benar, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, yaitu memberikan nasihat, memberikan mau'idhah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan hina, dalam keadaan terpuruk gitu. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan juga melaksanakan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inilah yang menjadi pembeda di antara orang-orang beriman lainnya. Tidak mencukupkan iman pada dirinya sendiri saja, tidak mencukupkan kesolehan pada diri sendirinya saja, akan tetapi yang membedakan di ayat ini adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu senantiasa menasehati, senantiasa saling menasehati di antara teman, di antara sesama muslim, di antara seorang guru kepada muridnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini menjadi PR kita semuanya, bahwasannya tidak ada manusia yang senantiasa dalam kebenaran ya. Ada kalanya seorang manusia, apalagi seorang murid, kalau Anda berbicara tentang pendidikan, karena saya sendiri sebagai diamanatkan kepada diri saya sendiri adalah sebagai muadib, sebagai guru, bahwasanya seorang murid tidak ada yang terus-menerus dalam kebaikan. Ada kalanya murid mereka melenceng dari jalan ya, dari jalan yang benar gitu kan. Ada kalanya mereka mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia lainnya gitu kan. Maka sebagai seorang guru, kita sebagai seorang muadib, jangan sampai kita berputus asa bahwasannya murid tidak akan berubah. Selama ia masih hidup atau selama kita semua masih hidup, maka akan ada potensi perubahan-perubahan. Makanya tidak boleh kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang lain Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. La tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang kafir ya. Ikhwani barakallahu fikum. Demikian beberapa nasihat untuk pribadi sendiri dan juga untuk ikhwan semuanya, bahwasanya janganlah berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berputus asa terhadap anak-anak didik kita yang mungkin belum melaksanakan ketaatan tatkala di rumah ataupun tatkala tidak ada kita, maka kewajiban kita adalah senantiasa menasehatinya dan juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pribadi. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.